Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Luciana Septia, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam video ini, saya akan membahas tentang uji regresi linear sederhana dalam menggunakan SPSS. Video ini dibuatkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suliani Lukman, SSI MPD. Nah, ini ada peta konsepnya. Yang saya akan bahas yaitu ada 5. Yang pertama, prinsip dasar uji regresi. Yang kedua, mencari data. Yang ketiga, pengolahan data. Yang keempat, output serta analisis dari SPSS. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, teman-teman, apa sih uji regresi linear ini? Nah, uji regresi linear adalah yang digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, ada syaratnya, yaitu yang pertama, valid dan reliable. Yang kedua, normal dan linear. Adapun dasar pengambilan keputusan itu dapat mengacu kepada 2 hal. Yang pertama, membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas, yaitu 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka variabel X-nya itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, yang kedua, yaitu membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Nah, jika nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel, maka variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan, jika nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabel, maka variabel X-nya itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke. Nah, teman-teman, tahukah kalian apa sih yang sedang dihadapi oleh Indonesia dan negara besar lainnya? Ya, betul sekali. Tentunya yaitu pandemi yang sedang boomingnya adalah COVID-19 atau yang dikenal dengan sebutan virus corona. Nah, pada kesempatan ini saya akan menganalisis. Yang pertama adalah analisis data pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian. Yang kedua, yaitu analisis data pengaruh jumlah positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan. Nah, data yang saya dapatkan itu dari kawalcovid19.id. Nah, data yang telah saya dapatkan akan dianalisis atau diinput ke dalam SPSS. Nah, ini ada penjelasannya, cara inputnya. Silakan simak ya. Nah, di sini ada 20 sampel data positif COVID-19 dan data kematian pasien COVID-19. Nah,
kita akan menganalisis pengaruh pasien positif COVID-19 terhadap kematian. Nah, dari data ini, kemudian kita akan menginputnya ke SPSS. Ditunggu dulu ya, sebentar. Nah, kita ke variable view-nya. Di kolom name ini, kita isi dengan variabel, yaitu variabel X dan Y. Yang pertama, kita isi dengan variabel X, di mana labelnya itu adalah pasien positif COVID-19. Nah, yang kedua yaitu variabel Y. Labelnya itu adalah kematian pasien COVID-19. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di sini kan udah muncul ya variabel X dan variabel Y-nya. Nah, data yang ada di Excel tadi, yang ini, kita input ke SPSS-nya. Kita ini blok dulu, kita copy. Nah, udah muncul. Setelah itu, kita ke analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Nah, pasien positif COVID-19 kita input ke independen, sedangkan kematian ke dependen. Nah, setelah itu kita input. Nah, ini sudah muncul. Kita save dulu ini file. Udah. Setelah itu kita akan menguji ke yang kesembuhan. Langkahnya itu sama seperti tadi.
Nah, kita copy sama ya seperti tadi. Nah, ini hasil data dari SPSS. Tinggal kita menganalisis dari hasil SPSS ini. Oke, selanjutnya output SPSS dan penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu analisis data pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian. Nah, output bagian pertamanya, tabel di atas itu menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan. Nah, dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel positif pasien positif COVID-19 sebagai variabel independen, sedangkan variabel kematian pasien COVID-19 sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode MT. Nah, sedangkan di analisis pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kesembuhan itu, variabel independennya sama ya, tetap pasien positif COVID-19. Nah, dependennya itu kesembuhan. Sedangkan metodenya juga sama, yaitu metode MT. Oke. Output bagian kedua, yaitu model summary. Nah, terhadap jumlah kematian itu, nilai hubungan korelasinya yaitu 0,641, sedangkan nilai koefisien determinansinya itu 0,410, sehingga mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebasnya itu terhadap variabel terikatnya itu sebesar 41%. Nah, sedangkan terhadap jumlah kesembuhan itu, nilai korelasinya yaitu 0,605. Koefisiennya itu 0,366. Artinya, bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu sebesar 36,6%. Nah, sekarang output bagian ketiga atau ANOVA. Di dalam jumlah kematian itu, nah kita bisa lihat bahwa F hitungnya itu 12,521 dengan tingkat signifikansinya itu sebesar 0,002, sehingga si signifikansinya itu kan lebih kecil dari 0,05. Maka bisa dikatakan ada pengaruh variabel X-nya itu terhadap variabel Y. Nah, sedangkan di yang terhadap jumlah kesembuhan itu, nilai F hitungnya itu sebesar 10,403. Signifikansinya itu sebesar 0,005. Ini juga sama. Si nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Berarti si variabel X-nya itu ada pengaruh terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya output bagian keempat. Nah, di output bagian keempat terhadap jumlah kematian dapat diketahui bahwa nilai konstannya itu sebesar 0,001
0,235. Sedangkan nilai pasien positif COVID-19-nya itu sebesar 0,079. Jadi, dapat dituliskan pada persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 0,235 ditambah 0,079. Artinya, konstantanya itu sebesar 0,235, mengandung arti bahwa nilainya itu konsisten variabel kematian pasien COVID-19 sebesar 0,235. Koefisien regresinya itu sebesar 0,079, menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pasien positif COVID-19, maka nilai kematian pasiennya juga bertambah sebesar 0,079. Nah, koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y itu adalah positif. Nah, sedangkan terhadap jumlah kesembuhan itu, nilai konstannya itu sebesar 0,090. Sedangkan nilai pasien positif COVID-19 itu sebesar 0,042. Nah, maka persamaan regresinya itu dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX sama dengan 0,090 tambah 0,042. Artinya, konstanta sebesar 0,090 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kematian pasien COVID-19 adalah sebesar 0,090. Nah, koefisien regresi X-nya itu sebesar 0,042, menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pasien positif COVID-19, maka nilai kesembuhannya pun bertambah sebesar 0,042. Nah, koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, yang terakhir yaitu pengambilan keputusan dalam uji regresi. Nah, dalam pengambilan keputusan itu kan ada dua, yaitu yang bisa berdasarkan nilai signifikansi dan nilai tabel. Nah, terhadap jumlah kematian itu, nilai signifikansinya itu sebesar 0,002. Nah, berarti bisa dikatakan si nilai signifikansinya itu kan lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, sedangkan nilai T-nya itu T hitungnya itu sebesar 3,539. Nah, terbukti juga bahwa si nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pasien positif COVID-19 ini berpengaruh terhadap variabel kematian pasien COVID-19. Nah, kita tahu dari mana sih nilai T tabelnya itu? Nah, ini ada langkahnya, yaitu signifikansi dibagi 2, lalu dibagi hasil dari N dikurangi K dikurangi 1. Hasilnya itu adalah 0,025 sama 18. Yuk kita lihat T tabelnya. Nah, berapa? 2,101. Nah,
berikut ini ada kurvanya. Oke, selanjutnya pengambilan keputusan dalam uji regresi terhadap jumlah kesembuhan. Nah, berdasarkan nilai signifikansinya itu bernilai 0,005. Nah, ini dapat dikatakan bahwa si nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, sekarang berdasarkan nilai T-nya. Nah, nilai T hitungnya itu sebesar 3,225. T tabelnya 2,101. Nah, masih sama kayak tadi ya, mencari nilai T tabelnya. Nah, ini adalah kurvanya. Nah, jadi kesimpulannya, di analisis pengaruh pasien positif COVID-19 terhadap kematian itu, jadi variabel X-nya itu ada pengaruh terhadap variabel Y, karena si nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitungnya itu lebih besar dari nilai T tabel. Nah, untuk pengaruh pasien positif terhadap kesembuhan pun sama ada pengaruhnya, sebab si nilai signifikansinya juga lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai T tabel. Artinya bahwa si variabel X itu ada pengaruh terhadap variabel Y. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.